Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Ganata. Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi jurusan Hubungan Masyarakat dari Universitas Esa Unggul Kampus Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan tentang tragedi Kanjuruhan pada tahun 2022. Nah, tragedi Kanjuruhan ini terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022 kemarin di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Tragedi ini terjadi usai laga Liga 1 antara Arema FC dan Persebaya Surabaya. Kekalahan Arema 2-3 memicu kekacauan saat sebagian supporter turun terjun ke lapangan. Penyebab utama dari kasus ini itu aparat keamanan menembakkan gas air mata ke arah tribun penonton untuk membubarkan massa, termasuk ke arah tribun yang berisi penonton yang tidak anarkis. Penggunaan gas air mata di dalam stadion tertutup juga menyebabkan kepanikan massal, sehingga banyak penonton berdesakan dan terinjak di pintu-pintu keluar yang tertutup atau sempit. Seperti yang kita tahu, dalam tragedi ini juga memakan banyak korban, yaitu sebesar 135 orang meninggal dunia. Sebanyak 135 orang meninggal dunia termasuk anak-anak, dan ratusan lainnya mengalami luka-luka ringan hingga luka-luka berat. Dalam tragedi ini juga mendapat kritik dari beberapa pihak. Yang pertama itu ada dari FIFA. FIFA memberikan kritik atau tanggapan, yaitu penggunaan gas air mata dicekam karena melanggar aturan atau regulasi FIFA yang melarang pemakaian gas air mata di stadion. Terus dari beberapa orang juga banyak, atau beberapa pihak juga banyak yang menilai aparat ini berlebihan tentang keamanan dalam menangani kasus kerusuhannya. Sampai tanggapan dari pemerintah Indonesia itu sampai membentuk tim gabungan independen pencari fakta, atau yang disingkat sebagai TGIPF, untuk menyelidiki kasus ini. Nah, dalam tragedi ini dampaknya itu juga Liga 1 itu sempat diberhentikan sementara. Terus tragedi ini juga menjadi salah satu insiden sepak bola paling mematikan, memicu perdebatan luas tentang keselamatan stadion, reformasi sepak bola Indonesia ya, dan peran aparat dalam pengamanan pertandingan. Nah, dalam berita ini itu terdapat dua unsur. Yang pertama itu unsur teori agenda setting, yang kedua unsur teori framing. Dalam tragedi ini untuk unsur teori agenda settingnya itu yaitu media nasional dan internasional seperti Kompas, CNN Indonesia, dan BBC ini terus menyoroti tragedi ini selama berminggu-minggu. Artinya media ini menyetel agenda publik agar menganggap tragedi ini sebagai isu nasional yang sangat penting. Buktinya apa sih bahwa dalam tragedi ini tuh ada unsur agenda settingnya? Nah, buktinya itu di beberapa media seperti yang tadi disebutkan sebelumnya, itu Kompas TV, CNN Indonesia, dan BBC ini memberitakan berita ini terus-menerus selama berhari-hari. Sampai-sampai headline utama di berbagai media online dan cetak itu muncul terus. Ini menjadi headline utama. Dan tragedi ini juga bahkan sampai diangkat dalam pembicaraan antar kementerian, FIFA, hingga PBB. Dan makanya unsur teori agenda setting ini termasuk juga ya dalam tragedi ini. Terus untuk yang satu lagi unsur teori framing. Nah, teori framing itu kan
media membingkai suatu peristiwa ya dengan sudut pandang berbeda sehingga menggiring opini publik atau perspektif publik yang berbeda pula. Nah, untuk teori framing dalam tragedi ini tuh ada dua, yaitu framing media tuh pinter banget nyari judul, kayak judulnya itu gas air mata sebabkan 135 orang tewas, polisi langgar aturan FIFA. Ya, yang mana seperti kita tahu polisi memang menembakkan gas air mata ke tribun. Itu memang pelanggaran sangat berat dalam FIFA ataupun dalam dunia persepak bolaan lah. Yang kedua juga ada framing berita tuh yang berjudul kayak supporter sebagai pemicu. Judul beritanya kayak supporter masuk lapangan, polisi terpaksa tembakan gas air mata. Nah, ya memang kita tahu juga sih sebenarnya emang dalam tragedi ini juga kan disebutkan supporter turun ke lapangan. Nah, karena dua framing ini itu mempengaruhi opini publik, ada juga sebagian yang membela korban dan menyalahkan aparat. Terus bagian juga ada yang menyalahkan supporter dan situasi kerumunan. Ada juga yang menyalahkan petugas keamanan. Tapi memang ya seperti yang ada di berita lah gitu. Karena saya tidak tahu juga kan, tidak ada di sana langsung. Tapi saya juga sempat termakan oleh framing dari media. Sekian untuk penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.